Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Klausis Pulau Ambon, Jemaat Immanuel Osen. Warta Jemaat Minggu 7 Februari tahun 2021. Selamat pagi dan shalom. Kami sapa jemaat yang berdiam di rumah. Rahmat Allah selalu menaungi kita bersama. Dalam keyakinan atas tuntunan Allah di dalam Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja, kami meresponi kebaikannya melalui ibadah di saat ini. Mendahulunya, kami mohon perhatian untuk warta jemaat. Satu, informasi pelayanan. Ibadah minggu pagi ini dilayani oleh pendeta Nyonya Ali Kumah. B. Pembacaan Alkitab dari pertama Korintus 9 ayat 16 sampai 27. Liturgi ibadah minggu modal pertama. Nyanyian persiapan ibadah pada nyanyian 2 Sabat nomor 3 ayat 1. Kami mohon kepedulian orang tua dan pengasuh terhadap anak dan remaja untuk sekolah minggu yang berlangsung setiap hari minggu pukul 10 WIB di rumah. Oke. Dalam ibadah minggu 7 Februari 2021 akan dibaptis 3 orang anak, yakni 1. Ciera Drilencia Farce Titihir di Gereja Ebenezer. 2. Adriela Felicia Titihir di Gereja Ebenezer. 3. Agrisya Yosefin Hunila di Gereja Immanuel. Akan menikah di Jemaat GPM Immanuel Osen 2 pasangan calon suami istri. 1. Saudara Henry Yudia Paiman dan Saudari Naomi Batmomolin pada hari Senin 15 Februari 2021. 2. Saudara Clifford Rutumalisi dan Saudari Betsy Marleni Leva pada hari Sabtu 20 Februari 2021. 2. Ucapan terima kasih. Kami menyampaikan terima kasih kepada setiap pribadi atau keluarga yang turut berpartisipasi bagi gereja pekerjaan pembangunan fisik di dalam jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Demikian penyampaian warta jemaat saat ini. Terima kasih dan selamat beribadah. Majelis Jemaat GPM Immanuel Osen, Pendeta Nyonya Jia Atiuta D. Ketua, Penatua KDJ Penjalan Sekretaris. Untuk menghadap Tuhan, saya mengundang jemaat berdiri dan kita memuji Tuhan dari 2 Sabagama nomor 3 ayat yang pertama. Ku dengar Tuhanku, kau panggil, marilah. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai ibadah kita di minggu pertama bulan Februari. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, serta menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya.
damai sejahtera Allah menyertai keluarga kita. Amin. Disilakan duduk kembali. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari 2 Sahabat Lama nomor 11, bait 1 dan 6. Jangan lupa nama Tuhan yang menara yang teguh. Mari saudara jemaat, kita berseru kepada Tuhan memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita. Kami mohon pada Tuhan, jadilah kehendak. 2 Sahabat Lama nomor 32, bait yang pertama. Bilang padaku hari ini bara yang patut. Melainkan berpengharapan bahwa Engkau sanggup menyelesaikan semua ini bagi kami. Karena hal itu, gemara. Sungguh kasih yang
yang terambil dari kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu pertama Korintus 9 pada ayat yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, di pagi hari Minggu, hari Tuhan, hari kemenangan, kami sebagai umat-Mu telah beribadahkan kepadamu dan akan membaca sedikit daripada kitab firman. Kami mohon Tuhan, tuntunlah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar firman yang akan dibacakan dan diberitakan lewat hamba Tuhan, biar itu menjadi kekuatan iman bagi kami, untuk kami tetap memegang firman dalam setiap langkah hidup kami tiap-tiap hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar firman. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Amin. Pembacaan kita terambil dari pertama Korintus 9. Pertama Korintus 9 kita baca dari ayatnya yang ke-16 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-27. Dengan di bawah berikut hak dan kewajiban rasul. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan banyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku dapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang dapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, warga jemaat DPM Immanuel OSM,
yang pada hari ini ada di rumah masing-masing, yang sudah mempersiapkan diri mengikuti ibadah ini, semoga kita seserius kita mengikut Yesus dan menjalani perjuangan di dunia ini sampai pada selesainya. Dan biarlah Roh Kudus akan menuntun kita semua, memberi kepada kita hikmat, pengertian yang benar, dan firman Tuhan ini menerangi hidup dan perjalanan kita ke depan. Tentang hal memberitakan Injil, Bapak Ibu, Bapak Saudara semua, sebenarnya merupakan tanggung jawab setiap orang percaya. Apakah dia laki-laki, dia perempuan, anak-anak, orang dewasa, bahkan orang tua, memiliki tanggung jawab untuk memberitakan Injil, kabar sukacita, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah kita terima, yang telah kita alami, supaya menjadi bagian hidup orang lain dan mereka juga menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Karena hal itu, Bapak Ibu, Bapak Saudara semua, memberitakan Injil bukanlah sesuatu hal yang boleh dilakukan atau kita menolak untuk melakukannya, tapi merupakan keharusan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan pemberitaan Injil yang dimaksudkan di sini bukan menjadi pelayan yang ditabiskan seperti pendeta, menjadi penatua, diaken, atau keterlibatan kita di dalam pekerjaan gereja sebagai pengurus wadah, pengurus unit, panitia, tim kerja, dan itu kita sebut sebagai pelayan yang memberitakan Injil. Saya mengulangi menekankan, memberitakan Injil tanggung jawab setiap pribadi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu artinya dengan segenap hidupnya, melalui kata dan perbuatan, dimanapun dan dalam kondisi apa. Untuk hal itu tentu kita harus mempersiapkan diri, mulai dari bagaimana kita menerima Yesus, mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita inginkan orang lain mengalami yang sama. Hal ini tentu berbeda kalau kita hanya sekedar menjadi orang Kristen atau seorang yang beragama dan tidak sungguh-sungguh mengalami Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kalau seorang yang beragama tentu saja berusaha menjalankan aturan keagamaan, hukum-hukum agama, pergi ke gereja, memberi persembahan, memberikan sumbangan-sumbangan, kegiatan-kegiatan gereja kita terlibat, ibadah-ibadah online, ibadah-ibadah di rumah, persekutuan kampung dan lain sebagainya, kita terlibat. Tapi belum tentu kita berjalan bersama dengan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan, mengalami kasih Tuhan, dan seterusnya. Yang dimaksudkan di sini memberitakan Injil dengan totalitas kehidupan adalah orang yang memang sudah mengalami Tuhan, kasih Tuhan, sejahtera Tuhan, penyelamatan Tuhan bagi dirinya. Dan karena itu pasti memiliki kerinduan supaya orang lain pun mengalami yang sama dengan yang kita alami. Pada posisi mana Bapak Ibu dan Bapak Saudara berada? Pada posisi orang-orang beragama, ataukah pada posisi orang-orang yang real mengalami Tuhan di dalam hidup? Dan karena itu rindu orang lain juga mengalami keselamatan kekal. Hari ini kita belajar dari
1 Korintus 9 yang kita baca ayat 16 sampai 27, tapi adalah lebih baik jika Bapak Ibu, Saudara semua membacanya dari ayat 1 di perikop ini, bila perlu perikop sebelum dan perikop sesudahnya, supaya kita mengerti benar mengapa Paulus menulis hal ini pada ayat 16 sampai 27 dan menjadi bahan bacaan kita di hari ini, bertepatan dengan pembukaan persidangan Sinode GPM, sebuah momen bersejarah dari tahun ke tahun, dan bagaimana kita sebagai umat Kristen di GPM ini mengambil hikmah dari firman Tuhan ini, termasuk kita yang tidak mengikuti persidangan itu, yang tinggal di rumah sebagai lansia, yang sedang sakit, yang sedang terpuruk punya masalah, tapi kita turut mendengar sabda Allah yang meneduhkan, menenangkan, memberi pengharapan, tapi juga menegur, mengajar, mendidik, dan mendewasakan. Pada ayat 16, 17, 18, Paulus berbicara mengenai upah dan keharusan memberitakan Injil. Apa yang dikatakan oleh Paulus ini dilatar belakangi oleh anggota jemaat Korintus yang pada awalnya terdiri dari orang-orang sederhana, orang-orang yang memiliki ekonomi biasa-biasa saja, yang bekerja dengan tangan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tapi di waktu-waktu selanjutnya, orang-orang elit masuk menjadi warga jemaat Korintus, orang-orang Romawi yang memiliki ekonomi baik, yang memiliki pandangan rendah terhadap orang-orang yang bekerja kasar, bekerja bukan jadi pegawai untuk memenuhi kebutuhan sendiri, dipandang rendah. Dan juga termasuk Paulus. Kalau kita membaca dari Kisah Rasul pasal 16, itu Paulus bersama Aquila dan Priscilla istrinya bekerja menjadi tukang kemah. Hasil dari membuat kemah, Paulus pakai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, sehingga dia tidak merepotkan jemaat, membebani jemaat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal kalau dia sebagai rasul, dia berhak dilayani oleh jemaat di mana Paulus memberitakan Injil. Itu diterangkan oleh Paulus di ayat-ayat 16, 17, 18 ini. Yang berikut orang-orang elit yang menjadi warga jemaat Korintus ini karena Paulus bekerja keras dengan tangannya sendiri, seperti memandang rendah warga jemaat lain yang bekerja keras dengan tangan sendiri bukan sebagai pegawai. Orang-orang elit ini, warga jemaat Korintus elit ini juga memandang rendah Paulus dan meragukan kerasulan Paulus. Masa sih orang begini rasul? Rasul kan, wah orang hebat. Pertama-tama pasti lihat dari penampilannya, pakaian yang dikenakannya, sepatu yang dipakai. Performa itu penting, sama dengan kita juga di sini. Seorang pemimpin kalau dia berpakaian sederhana, tidak berpenampilan seperti pejabat, mungkin saja ketika dia berbaur dengan banyak orang, orang tidak mengenal dia sebagai seorang pemimpin. Karena perspektif kita terhadap seorang pemimpin adalah seorang yang berpenampilan bagus, bila perlu dengan pakaian dan aksesoris yang mahal, wah itu baru namanya pemimpin. Bapak Ibu, dulu waktu beta tugas di kantor Sinode, beta tua di Jemaat Rehoboth, beta orang yang jarang pergi ikut duduk-duduk dalam acara-acara tertentu. Beta bekerja itu di kantor pagi, pulang sore, mandi sore, beta pulang. Sudah, pergi kemana-mana dan celana pendek, bukan celana pendek yang bagus juga. Celana panjang yang dipotong jadi pendek, jadi sing jahit kayak akan pengunjung. Dan baju kaos
Pi kemana-mana. Kalau beta tegur orang bilang, ya cuma begitu, karena orang tidak kenal siapa saya, dan saya senang juga. Daripada orang, ya ibu selamat pagi, karena saya dikenal sebagai istri dari pendeta Roni yang dulu lancang jadi orang kampung beta. Saya lebih baik ya dengan beta apa adanya, ya karena beta dianggap bukan siapa-siapa. Jadi kadang-kadang orang tuh menoleh juga ketika beta bilang selamat pagi, dong saya perlu ya sudah selamat. Itulah cara orang memandang. Dari fisiknya, Bapak Ibu ingat cerita waktu Isaid anak-anak, salah satunya kan Daud yang mau dipilih jadi raja, Samuel sebagai nabi mengurapi yang mau jadi raja. Satu datang, wah gagah, ini pasti yang dipilih Tuhan. Yang kedua begitu juga. Padahal yang dipilih Tuhan apa? Daud, perawakannya kecil kemerah-merah, saya cocok jadi pemimpin kalau dilihat secara fisik. Makanya Bapak Ibu, jangan kita melihat secara fisik. Fisik belum tentu menentukan di dalam hati. Tapi apa yang ada di dalam hati ini terlihat secara fisik. Kalau orang punya hati baik, dia mukanya pasti baik. Senyum deh orang, saya usah paksa, saya usah suruh. Kalau kamu penatua diaken melayani di jemaat ini, kamu punya hati baik, berjalan ke orang kucing-kucing rumah, ambil kolekta setiap hari Minggu, orang pun persembahan. Berjalan dia buka lurus-lurus satu, buka saja begitu. Biar pakai baju itu dia orang sedang hormat. Tapi kalau kamu lihat biar anak kecil, mana bikin apa itu hati baik, bukan pura-pura. Tentu kita akan bisa menyelamatkan pelayanan ini. Jangan berpikir pelayanan itu hanya berdiri di mimbar dan kita menyampaikan firman Tuhan dengan wibawa yang dibuat-buat. Wah, kemunafikan itu seperti kalau Yesus bilang sih, orang-orang Farisi itu disebut sebagai orang-orang munafik yang seperti kubur berlamur putih di dalamnya busuk. Kita melayani Tuhan tidak boleh begitu. Kalau kita busuk, pelayanan kita tidak jadi berkat. Berdoa sampai jungkir balik pun minta berkat, tidak akan diberkati. Tentu pelayanan real, kelakuan setiap hari itu yang baik, yang benar, yang menyenangkan hati Bapa di surga pasti menjadi berkat bagi warga jemaat. Nah, itulah yang dikatakan oleh Paulus dalam kesederhanaannya, walaupun dia berhak mendapat upah, dia diremehkan oleh orang-orang elit jemaat Korintus. Tapi dia tetap dalam kesederhanaannya karena bukan itu yang penting. Dia tetap kerja keras dari tukang kemah dan bikin beban para jemaat. Sehingga dia mengatakan ayat 18, kalau demikian apa upahku? Kalau kata pakai bahasa Ambon, kalau begitu beta upah apa? Nah gitu ya. Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Upahnya saya ada upah, bayarannya saya pakai bayaran. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di sidang jemaat, atau sudah dekat sidang jemaat, sidang sinode, sidang klasik, sidang jemaat, pasti akan ada perubahan-perubahan keuangan. Beta juga pernah mengalami. Ada satu orang di komisi kasih naik amplop pendeta. Satu orang yang saya usah kasih naik itu memang double tugas. Jadi jangan aku melawan Pak kasih naik amplop dan saya kasih naik amplop. Saya kasih amplop juga saya apa? Belajar dari Alkitab ini, kasih, tapi kalau tidak rela untuk apa? Jangan berdosa, kasih, tapi saya rela berdosa. Lebih baik saya kasih, kalau tidak berdosa. Murni hati, karena memang saya ada, saya kasih. Tapi Alkitab juga mengatakan kita harus bertanggung jawab untuk pekerjaan Tuhan. Ya salah satunya ini. Tapi tidak boleh dilakukan dengan bersungutan. Karena setiap hamba Tuhan yang datang juga dia saya datang cari amplop, saya datang cari makan. Kalaupun ada yang begitu ya dia berdosa terhadap pelayanan dan terhadap Tuhan.
Tuhan memiliki segalanya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan kepadamu. Kenapa khawatir? Bukankah pekerjaan Tuhan ini Tuhan punya, dan setiap orang kita, orang Kristen, punya tanggung jawab memberitakan Injil. Tuhan pasti kuatkan, Tuhan pasti berkati. Tidak usah takut makan apa, minum apa, pakai apa. Jadi kalau di antara kita melayani Tuhan, tolong orang yang susah jangan bilang-bilang. Kita yang kasih dia tuh harus segala waktu. Saya usah bilang. Kasih tangan kanan, tangan kiri, tidak boleh tahu Allah di surga mencatat semuanya. Itu yang paling penting. Itu apa bilang-bilang? Ketulusan hati kita memberitakan Injil, melayani Tuhan, dinilai oleh Allah. Dan pada akhirnya perbuatan masing-masing orang akan nampak. Itu dikatakan di dalam Alkitab. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, karena itu walaupun orang-orang elit di jemaat Korintus ini meragukan kerasulan Paulus, dia tetap mengerjakan panggilan pelayanannya. Dan kalau kita mundur lagi ke belakang di ayat 15, Bapak Ibu yang katong sing baca tadi, kita mau bacakan. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu, hak baginya untuk sebagai rasul. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Jadi dia sing tulis surat ini supaya, nah, kalau jemaat Korintus baca, ya sudah katong kasih Paulus karena memang dia Tuhan. Bukan itu maksudnya. Sebab aku lebih suka mati daripada titik-titik. Wah, Paulus. Kenapa Paulus lebih suka mati? Lebih senang menghadap Yesus karena dia tahu bahwa dia berjalan dengan Yesus, dia jujur, dia murni, dia yang berdosa. Dia tahu bahwa Yesus senang dengan apa yang dia lakukan. Mati ketemu Yesus. Tapi kalau kata sekarang mati ketemu Yesus tidak. Yang saya pernah pergi gereja, tapi dulu main judi setiap hari. Saya ibu kata main ludo pakai kepeng. Sampai biji mata bulat-bulat sama dengan ludo. Saya ibu duduk saja. Duduk kasih habis waktu, duduk cerita orang. Lebih baik duduk di rumah, bikin apakah baca Alkitab, berdoa. Sebab apa? Sebab waktu hidup ini singkat. Dan kalau Paulus dia tahu kalau mati dia dengan Kristus, kita juga mesti tahu kalau mati dengan Kristus. Tahu, tetapi kita berjuang. Itulah yang disebut oleh Paulus dalam ayat 24 sampai 27. Seperti seorang olahragawan. Kalau kita tidak berjuang hidup di dalam Tuhan, nanti kita menunda-nunda waktu, nanti tua dulu baru dekat dengan Tuhan. Jangan sampai belum tua, saya ada kesempatan lagi. Mungkin Bapak Ibu mengatakan, kalau Ibu lagi khotbah tetap begitu. Saya nggak apa-apa beda khotbah tetap begitu, karena memang mati itu sebuah kepastian, kecuali mati itu kemungkinan. Dan tidak ada orang yang tahu juga kapan dia mati. Karena itu memang harus siap-siap, berjaga-jaga, berkemas-kemas, supaya saat itu tiba, katong sing kalang kabut. Perjuangan Paulus melayani Tuhan, memberitakan Injil, disertai dengan kesungguhan, keseriusan, sing main-main. Dia tahu juga dia waktu singkat. Karena itu dia mengatakan, sungguh pun aku bebas, ayat 19, terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Yang sebenarnya kalau dia mau senang, Bapak Ibu lebih baik dia mati. Karena dia sudah percaya Yesus, dia serahkan dia punya hidup pada Yesus. Tapi karena dia punya kerinduan orang lain juga selamat sama seperti dia kerja keras. Orang yang suka dia, orang meragukan dia, orang meremehkan dia tetap laju. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang itu juga.
Banyak orang yang menganggap bahwa dia sudah rohani, dan karena itu dia tidak boleh bergaul dengan orang yang tidak rohani. Padahal justru kita mesti dekat supaya bisa menyelamatkan mereka. Kita tidak menghakimi orang-orang yang melakukan kejahatan. Ternyata keluarga saya sama deh do tukang mulu bamaki, katong isi, katong kalian aja nih baca, katong satu keluarga ini pelayan semua, mulai dari katong putih pendeta, habis itu katong pun satu tugas di pasir, satu ada tugas di Surabaya, semua tuturan jadi pendeta majelis jemaat penatua diaken sampai dua agama, mari hidup, kunci pintu pagar semua, sing peduli dengan orang tetangga. Jangan kasih makanan itu terus sebelah. Ketong kerja keras, dong cuma minum mabuk saja. Saya usah kasih kadang, lebih baik uang keranjing. Wah, padahal pelayan, marpelitnya minta ampun. Apakah Tuhan berkenan? Tentu tidak. Kita kalau memberi kepada orang lain itu dari kadang kelebihan, bahkan Tuhan mengatakan dari kekurangan kasih. Rela berkorban untuk orang lain dan kadang siap bagi orang. Tapi jangan juga membantu orang makan kucing. Itu salah juga. Supaya orang puji, dikasih. Tentu tidak berkenan karena makan puji itu tidak tulus. Makan puji berarti dia memerlukan imbangan. Kalau yang tulus tidak memerlukan imbangan, membantu orang yang senang, orang membenci, katong si tolong malah balas tai kata sehingga di masalah. Malah kita yang mengampuni diberkati. Kalau ada orang yang melukai, kita tidak melukai, kita mendoakan dia supaya jangan dia berbuat begitu lagi. Kita diberkati. Tapi kalau kita berdoa, Tuhan, dia menyakiti, beta aku mati. Tuhan, ini serahkan ke Tuhan saja, Tuhan mau pukul dan cara apa? Itu juga salah. Kita mendoakan supaya hidupnya baik, bukan supaya dia mendapat ganjaran. Tapi kalau Tuhan mau kasih ganjaran, itu hak Tuhan, bukan kita berdoa supaya dia mendapat ganjaran. Supaya kita bisa hidup melayani Tuhan di sisa waktu ini, atau saya tahu minggu depan, bulan depan kah, tahun depan kah, tahun semati. Mari mulai dari sekarang ini. Kalau kemarin kita tidak serius-seriuslah dari sekarang. Sebab hidup yang Bapak Ibu, saudara dan beta jalani ini bagaikan sebuah lukisan. Bisakah kita membayangkan kalau lukisan kita ini, orang Ambon bilang hancur lele, lukisan hidup kita hancur lele. Suatu saat kita menghadap kepada Tuhan, sama kita kasih tak pas ulangan, kosong banyak nih. Nanti dapat lihat apa marah atau nilai dari sekolah non bilang ke orang tua kata 10 pada non, atau kasih akal dan gemetar. Saat itu susah bisa diperbaiki lagi. Tapi kalau lukisan kita bagus, malaikat terima, kasih Tuhan Yesus bilang, taruh akan, waduh ini anakku yang aku kasih. Seperti apa engkau melukis hidupmu, hai bapak-bapak? Apakah kau melukis hidupmu dengan memukul istrimu dan berlaku kasar kepada anak-anakmu? Itukah lukisan yang baik? Seperti apa lukisan hidupmu, hai ibu-ibu? Apakah hanya melukis kening yang satu garis? Karena sutari akan sampai setinggi sama dia jadi ruga. Kikis akan tipis sampai satu garis naik tinggi, sehingga akan pun tampal itu naik. Mata susama dia jadi ruga. Penampilan fisik dunia ini kita lukis begitu rupa.
Katong bangga deh, katong putas. Dia pun cuma berapa ratus, juta. Katong sing bawa masuk di kerajaan surga Tuhan kita pentas ratusan juta. Seperti apa kau melukis hidupmu? Kayak anak-anak muda dengan lukisan di jalan-jalan di rumahmu, duduk berkelompok, berkeliaran, naik motor, balapan liar, baku pukul, khotbah di toa-toa tidak diikuti. Orang lain tidur, orang ada sakit cari istirahat, tinggal berkarya di pinggir-pinggir rumah. Seperti apa engkau melukis hidupmu? Hai anak-anak yang dari kecil suruh melawan orang tua, suruh pulang mandi, tinggal bermain di pantai. Dari kecil mulut subah maki. Seperti apa engkau melukis hidupmu dan pelayananmu naik beda, penatua diaken dan seluruh pelayan? Apakah dengan kesombonganmu, dengan pakaian jabatanmu, merasa bahwa engkau sudah hebat menjadi pelayan? Ataukah dengan kerendahan hati, beta bukan siapa-siapa, bukan apa? Mari kita bertanya kepada masing-masing diri, lukisan seperti apa yang sudah saya buat? Kalau Paulus mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, dan Katolik semua berlari, berjuang, mau jadi yang terdepan. Tapi ada kebanyakan dari kita yang berlari santai saja, nanti sampai di sana. Setiap orang bertanggung jawab melukis hidupnya dan berjuang untuk mencapai tujuan akhir. Dunia ini gelanggang kita, ada corona, ada teknologi canggih, ada keindahan dunia ini gelanggang kita. Ada orang yang senang, ada orang yang jahat, ada orang yang culas. Ini gelanggang kita. Apakah kita ikut-ikutan culas? Apakah kita ikut-ikutan tidak jujur? Sangat menyentuh apa yang Paulus katakan. Pada bagian yang terakhir, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Yang Paulus tulis ini bukan cerita dongeng, Bapak Ibu, ini Paulus hidup. Dan Alkitab tulis ini di Alkitab adalah kitab suci. Kalau saudara tidak mempercayainya, jangan menjadi orang Kristen. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Khusus sebagai pelayan, atau bilang, jangan begini, jangan begitu, ingatan itu baik di dalam Tuhan, jangan sekakar. Tapi kalau kita tidak begitu, kita ditolak. Kata ngajak orang datang, kita sendiri tidak datang kepada Yesus. Kata ngajak orang mengasihi Yesus, kita sendiri tidak mengasihi Yesus. Suatu saat kita akan ditolak. Dan itulah sebabnya Paulus berjuang dengan serius. Dia tidak mau ditolak. Sudah berjalan ke sana kemari, dicaci maki, dikhianati dan lain sebagainya, dia tidak mau ditolak. Dan justru baginya caci maki, dikhianati, dilecehkan, direndahkan, sarana untuk kita jadi semakin dekat dengan Tuhan, sarana kita untuk semakin baik, semakin mengasihi Tuhan. Sebab orang baik di dunia ini banyak, dan agama-agama di dunia ini mengarahkan umatnya menjadi orang baik. Tetapi kekristenan mengajarkan kita serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa. Ekstrim, bahkan sangat ekstrim. Karena itu kita tidak boleh mencintai dunia ini, kita tidak boleh terikat kepada dunia ini, kepada uang, jabatan, kehormatan, kecantikan, kegagahan. Kita tidak boleh terikat kepada itu. Bukan itu yang menyelamatkan, tapi kalau kita terikat kepada Yesus,
melukis hidup kita indah di hadapan-Mu. Itulah yang kita rindukan. Kalau kita semua merindukan akan hal ini, pasti atau berusaha jadi baik. Bukan supaya dilihat orang, tapi supaya katong hidup berkenan di hadapan Allah. Semoga Bapak Ibu mau ya mengikuti Yesus dari sekarang. Mulai dari sekarang, jangan tunda. Dan berjuanglah dengan tekun sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersaat teduh sambil merenungkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita jemput kita semua berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa milik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga dan disebutkan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan dari hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Jemaat terkasih Kristus, mari kita berdoa untuk persembahan syukur yang sudah kita berikan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di kesempatan yang indah ini, di dalam ibadah minggu pagi ini, kami umat-Mu dalam memberikan persembahan syukur kami kepada-Mu sebagai tanda ungkapan syukur atas kehidupan serta berkat-berkat yang kami terima daripada-Mu. Kami mohon biarlah Bapa berkati akan persembahan syukur kami ini, sehingga dapat berguna untuk memperluas pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia, terlebih khusus di dalam jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, mari kita bersatu di dalam doa syafaat kita dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang pemurah, Engkau yang mengasihi kami sebagai anak-anak-Mu, bahkan semua ciptaan-Mu di bumi ini. Kami bersyukur karena Engkau begitu baik dan sabar, masih memberi kepada kami kesempatan hidup. Hari-hari berlalu untuk kami mengenal-Mu dan mengasihi-Mu, dan berjuang untuk hidup di dunia yang sementara ini, supaya kehidupan yang merupakan anugerah dari-Mu ini kami jalani dengan benar dan dalam kesetiaan sampai pada akhirnya. Inilah kami anak-anak-Mu yang beribadah di minggu pertama pada bulan kedua tahun 2021 ini. Kami sebagai orang tua yang sudah lansia, para janda, para duda, kami orang-orang yang sedang mengalami sakit secara fisik, kami yang dari kategori usia belum bisa pergi ke gereja di tengah pandemi COVID-19 ini, kami sebagai anak-anak, kami sudah ada dan kami sudah memuliakan Engkau melalui nyanyian pujian kami, dan kami juga sudah membuka hati untuk mendengarkan firman
Kiranya Roh Kudus menuntun, memberkati, memberi pengertian yang baik, supaya kami tidak sekedar mendengar, tapi menyimpan di dalam hati kami, merenungkannya dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berjuang di gelanggang pertandingan di dunia ini, berjuang untuk hidup kudus, tak bercacat, tak bercela di hadapan, berjuang untuk berubah dan diubah oleh Tuhan, supaya kami tidak hidup dalam kehidupan lama kami yang menuju ke kebinasaan, melainkan merespons kebaikan Tuhan untuk menjalani hari-hari hidup dengan pengucapan syukur dalam segala kondisi, agar Engkau dimuliakan. Kami mau Engkau melatih kami Tuhan, membimbing dan mendewasakan kami melalui berbagai peristiwa hidup yang menyakitkan, membuat kami menderita, kecewa. Tapi dengan semuanya itu, kami diarahkan kepada kehidupan yang serupa dengan Yesus, supaya di kemudian hari jika langkah ini terhenti, kami tahu bahwa Tuhan Yesus tidak meninggalkan kami. Tempat di mana Engkau ada, di situ kami ada, sebagai orang-orang yang menjaga pakaian yang tetap putih, sebagai orang-orang yang rela menderita kehilangan nyawa demi Kristus. Dan kami percaya orang-orang yang setia dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Diberkatilah jemaat GPM Immanuel OSM, bukan saja dengan berkat jasmani, tetapi berkat kehidupan. Dan kami terarah kepada masa depan Kanaan surgawi, di mana Engkau menanti orang-orang yang setia. Dan kami selama hidup di dunia ini menjadi orang-orang yang rela berkorban melayani Tuhan dan pekerjaan, menjadi berkat bagi orang lain tanpa persutan dan pengeluhan. Segala program pelayanan pun kami dukung sepanjang itu sesuai dengan kehendak. Dan kami ingin memberi dari apa yang ada pada kami untuk Tuhan, bukan saja harta benda, tetapi kemampuan, pengetahuan, hati yang tulus, supaya kami bisa memenangkan sebanyak mungkin orang dari perkataan dan perbuatan yang sesuai dengan kehendak. Yesus adalah pola panutan, bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa di dunia ini. Dan kami harus menjadi yang terbaik, berlari memenangkan perlombaan di gelanggang dunia ini yang kacau balau, yang carut marut. Tapi kami mau tetap setia, walaupun sukar jalannya, karena kami tahu penolong kami adalah Allah di dalam Yesus Kristus. Demikianlah kiranya anak-anak bertumbuh di dalam kasih dan takut akan Engkau, menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, yang belajar firman Tuhan. Kiranya kami menjadi pemuda dan pemudi yang takut Tuhan, yang menghargai kesempatan ini untuk kami pakai secara baik dan bertanggung jawab. Tidak melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan dan tidak mengkhianati kebaikan. Diberkatilah para orang tua, orang-orang dewasa yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja. Hidup kami tidak bergantung pada pekerjaan, tapi kami bergantung kepada Tuhan. Engkau tahu yang kami butuhkan. Jangan kami melecehkan Tuhan hanya karena kami belum mendapat pekerjaan. Bapa surgawi, Bapa yang teramat baik, tahu bagaimana
Tapi di balik kematian itu ada kehidupan bersama dengan Tuhan bagi orang-orang yang mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Diberkatilah kami sebagai satu keluarga besar dalam cinta kasih yang tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain berdasarkan latar belakang keluarga, ekonomi, pengetahuan, pendidikan, dan lain sebagainya. Tapi kasih Kristuslah yang menghidupkan dan mempersatukan supaya jemaat ini menjadi jemaat misioner dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan memberkati GPM yang pada hari ini menyelenggarakan hari pertama menyelenggarakan persidangan ke-38 Sinode Gereja Protestan Maluku. Semua peserta, semua yang terkait di dalam persidangan ini kiranya dikuasai oleh Roh Kudus. Momen penting bersejarah menjadi kemuliaan Tuhan, tidak diwarnai oleh politisasi, keegoisan, dan sikap-sikap kesombongan yang menguasai, sehingga engkau dilecehkan kehadiranmu dan kemuliaanmu. Dan kepadamu kami serahkan seluruh pelayanan gereja ini dalam kiprah bersama dengan gereja-gereja yang lainnya bergandengan tangan di dunia di gelanggang pertandingan ini dalam wilayah pelayanan Maluku, Maluku Utara, bahkan di bumi ini. Diberkatilah bangsa dan negara Indonesia ini. Banyak peristiwa yang terjadi di dalam, banyak kejahatan, banyak rekayasa, banyak kehidupan yang tidak memiliki nilai di mata orang-orang tertentu. Tapi Tuhan mengasihi kami. Dan kiranya Engkau memberkati pemerintah kami dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan ketulusan, dengan hikmat, supaya mereka mampu menjalankan dengan baik di tengah-tengah tantangan dan ancaman. Hanya Engkau Tuhan, dan kehadiran-Mu menghidupkan, dan sejahtera-Mu menjadi bagian semua kami. Dan kami pun memandang kepada Allah Sang Pencipta semesta. Kekuasaan-Mu melebihi segala. Dilindungilah kiranya kami semua dari ancaman kuasa yang jahat, roh-roh jahat yang ingin mempengaruhi pikiran dan perasaan kami sehingga kami tidak mengasihi Tuhan, dan hati kami dicondongkan kepada dunia ini. Lindungilah orang-orang benar, lindungilah orang-orang yang sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada-Mu, supaya kami tidak terseret kepada keinginan-keinginan daging, tapi kami menjaga kekudusan hidup sampai pada hari ini. Diberkatilah kami yang melakukan pelayanan ini sebagai penantua diaken, tim website jemaat, prokantor, pemain keyboard, penata sound system, tuagama. Tuhan tolong kami. Pelayanan ini rutin tetapi membutuhkan keseriusan, kesungguhan, supaya sekecil apapun itu menurut pandangan manusia, kami melakukannya untuk Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Diberkatilah kiranya persembahan-persembahan yang kami beri, biarlah kami tulus memberi untuk pekerjaan, supaya kami tahu memberi yang terbaik, tahu bersyukur atas semua yang Tuhan kerjakan bagi kami di dunia ini. Kami pasrahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hari esok tiada kami tahu, tetapi satu hal yang pasti, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan orang-orang yang bergantung hidup pada-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemelihara dan sumber kehidupan, kami berdoa sambil mengucapkan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita jemput kita semua berdiri dan kita akan melakukan nyanyian pemutusan dari 2 Sahabat Lama 221. Tuhan harus bertahan. Dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita